kiamat, sebelum kiamat akan muncul terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar, dan tanda besar ini seluruh manusia sedunia menyaksikannya. Yang pertama kata Rasulullah adalah bumi diselimuti oleh kabut debu bersatu dengan asap yang sangat tebal sehingga bumi tidak bisa ditembus oleh cahaya matahari. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Peristiwa ini disebut dengan dukhon. Apa? Dukhon, ya. Bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam, cahaya matahari tak masuk, dan dianya adalah bersatunya asap dengan debu. Terabat sangat tebal lagi, panas, menyelimuti bumi 40 hari 40 malam. Dukhon ini terjadi karena hantaman meteor dari ruang angkasa. Jadi ini hantaman meteor menabrak permukaan bumi, dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran, ya, tentang meteor menabrak bumi menimbulkan dukhon. Ya, baik. Setelah dukhon kurang dari 2 tahun, ya, kurang dari 2 tahun muncullah tanda besar kiamat yang kedua. Tanda besar kiamat yang kedua, Dajjal muncul ke tengah-tengah manusia. Dan Dajjal mengaku dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin. 2/3 manusia akan sujud menyembah Dajjal. 2/3 manusia. 1/3 umat Nabi Muhammad ikut-ikutan murtad kafir kepada Allah, sujud menyembah Dajjal. Dan yang paling banyak sujud menyembah Dajjal wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dajjal muncul setelah dukhon. Berapa lama jaraknya? Lebih kurang 2 tahun, ya. Dajjal ini tak lama, kata Rasulullah, hanya 1 tahun 2 bulan 2 minggu saja Dajjal sudah berhasil mengelilingi seluruh kota-kota sedunia. Lalu Dajjal diakhiri oleh tanda besar kiamat yang ketiga. Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa membunuh Dajjal di depan pintu Lut di Palestina. Sekarang pintu Lut itu dikuasai Israel sekarang, Pak. Yang kemarin kami baru pulang dari Palestina, ya. Sekarang pintu Lut itu sudah dikuasai oleh Israel, dan mereka membangun gerbang namanya Bab al-Lut, ya, Bab al-Lut. Disitulah nanti Nabi Isa membunuh Dajjal. Jarak antara Dajjal dengan turunnya Nabi Isa 1 tahun 2 bulan 2 minggu. Oke. Setelah Dajjal binasa, beberapa bulan kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu lepasnya manusia yang dulu dikurung oleh sang penguasa yang agung, Zulkarnain, ya. Sekadar Zulkarnain. Siapa ini manusianya? Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini manusia, keturunan Nabi Adam. Sama, Dajjal juga manusia, keturunan Nabi Adam. Ini laki-laki cuma 1 orang. Kalau ini jumlahnya, dalam setiap 1000 orang manusia saat itu, 999-nya Ya'juj dan Ma'juj. 1 kalian. Saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan oleh Allah berkat doa Nabi Isa alaihissalam. Singkatnya, setelah Ya'juj Ma'juj binasa, bumi menjadi tenang, damai, tidak ada bencana, tidak ada perang, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan, tidak ada, dunia benar-benar bagaikan dalam surga. Di saat itu terjadilah tanda besar kiamat yang kelima, matahari terbit dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Diawali terlebih dahulu kita yang rajin tahajud, lalu sholat subuh berjamaah di masjid, tapi kok belum terbit matahari, balik lagi ke rumah tidur, habis itu tahajud lagi, ya. Belum lagi terang, habis itu tidur lagi, lalu bangun lagi, tahajud lagi, ke masjid lagi, azan, kemudian sholat lagi, belum juga terang-terang. Kata Rasulullah, bagaikan 3 malam berturut-turut panjangnya malam ketika itu. Besoknya baru semua kita tercengang, matahari sudah terbit dari sebelah barat. Tapi matahari ini terbit di sebelah baratnya hanya sekali saja. Pas pertengahan siang, dia balik lagi tenggelam di sebelah barat kayak biasa. Besoknya normal, terbit lagi di sebelah timur, hanya di waktu duhanya
terjadi tanda besar kiamat yang keenam, dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 82, yaitu binatang raksasa di dalam perut bumi namanya Dabbatul Ardi. Binatang ini keluar di 3 tempat yang berbeda di muka bumi. Binatang ini cerdas dan pintar, pandai berbahasa seluruh bahasa orang manusia di dunia. Ya, dengan cepat dia menangkapi manusia, dan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Bila yang ditangkapnya orang kafir, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke bila yang ditangkapnya adalah orang beriman, cincin Nabi Sulaiman diusapkan ke wajahnya. 1 kali usap, wajah ini pun menjadi bening, bersih dan bercahaya putih. Bila yang ditangkapnya orang kafir, ujung tongkat Nabi Musa diketokkan ke ubun-ubunnya, maka wajah orang itu pun menghitam dan gelap. Sehingga manusia ketika itu sangat mudah menandakan ini orang beriman, ini orang kafir, hanya melihat bagaimana warna wajahnya. Baik, binatang ini terakhir muncul dan tenggelam di Mekah. Ini terakhir. Setelah itu barulah terjadi tanda besar kiamat yang ke-7, dan orang Islam hanya diizinkan menyaksikan sampai yang ke-7. Apa itu yang ke-7? Yang ke-7 adalah angin yang lembut berbau wangi kesturi akan berhembus dari negeri Yaman, membungkusi dengan cepat seluruh muka bumi. Siapa saja orang-orang beriman yang sudah dikasih tanda wajah-wajahnya oleh Dabbatul Ardi kemarin, orang beriman ini akan tersentuh oleh angin lembut dari Yaman itu. Ketika terhirup olehnya angin, wangi, sejuk, berbau kesturi, tersentuh sedikit saja, langsung orang beriman ini di tempat itu, saat itu juga langsung meninggal dunia. Walaupun orang itu sedang di gunung, sedang di gua, sedang di pulau, dimanapun saja, angin lembut ini mewafatkan seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman secara serentak. Dari mana sumber angin ini? Dari Yaman. Baik Bapak Ibu, maka kami mengistilahkan tanda besar kiamat yang nomor 7 dengan kami sebut dengan istilah finish. Finish itu apa? Akhir. Akhir dari apa? Keberadaan orang Islam yang ada iman di dadanya, ini terakhir nih. Setelah itu, tanda besar kiamat yang ke-8, 9, 10 tidak akan disaksikan lagi oleh orang yang beriman. Yang hidup di sini adalah orang-orang yang tidak kenal Allah sama sekali. Paham? Berarti merekalah yang akan menyaksikan kiamat besar, kehancuran alam semesta. Ini kabar baik apa kabar buruk? Kabar baik apa tidak? Kabar baik. Berarti kita orang Islam yang beriman, insya Allah tidak akan menyaksikan kehancuran alam semesta yang maha mengerikan itu. Alhamdulillah. Kecuali kalau ada orang Islam ketika Dajjal keluar, dia termasuk yang tidak pandai mempertahankan imannya, dia sujud menyembah Dajjal, berarti dia tidak akan wafat nanti di tanda besar kiamat yang ke-7. Paham?